Kembali di iNewsnya, saya Wiki Ardan dan rekan Anggi Pasaribu. Pemirsa, 2 pekan jelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah toko emas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ramai dikunjungi warga. Dan ini bukan untuk membeli emas, warga ternyata menjual perhiasan mereka demi membeli kebutuhan di Hari Raya. Meningkatnya kebutuhan jelang Hari Raya membuat warga beramai-ramai menjual perhiasan emasnya. Mereka pun mendatangi sejumlah toko emas di Pasar Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menjual perhiasan emas menjadi solusi yang dipilih warga untuk mendapatkan uang tunai. Selain menjual emas seluruhnya, ada juga warga yang menjual emas miliknya kemudian membeli lagi emas yang lebih kecil. Hal ini mereka lakukan untuk mendapatkan uang tunai, namun juga masih memiliki perhiasan untuk dipakai di Hari Raya. Saya suka jual ya. Sekarang ini kan lagi ada kebutuhan, jadi saya jual dulu. Soalnya kan mau lebaran. Jadi ya dikit-dikit dijual lah buat kebutuhan rumah tangga di rumah. Paling orang pada kurangin, yang ada mereka kecilin, Pak. Gitu. Maksudnya kecilin gimana, Cek? Ya maksudnya mereka jual yang ada gitu, itu pada kecil gitu. Ramainya warga yang menjual perhiasan emas yang menjelang Lebaran berbeda dengan kondisi tahun lalu. Di Ramadan tahun lalu, warga justru ramai-ramai membeli perhiasan emas. Harga emas yang melonjak tinggi saat ini diduga menjadi faktor penyebab warga ramai-ramai menjual emas miliknya. Harga emas 24 karat atau logam mulia saat ini adalah Rp1.083.000 per gramnya. Sementara emas 23 karat dijual dengan harga Rp815.000 per gram dan emas 22 karat dijual dengan harga Rp770.000 per gram. Kebanyakan yang jual, Pak. Yang beli belum ada. Oh gitu. Nah, Pak, perbedaan tahun kemarin dengan tahun sekarang seperti apa nih, Pak? Oh, jauh sekali ya, Pak ya. Jauh. Lebih bagus mana, Pak? Yang tahun kemarin. Lebih bagus tahun kemarin. Mengantisipasi banyaknya warga yang menjual emasnya, para pemilik toko emas kini menyiapkan dana talangan lebih untuk membeli emas yang dijual warga. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi Israel menyerang puluhan jemaah yang sedang beribadah di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem sebelum subuh waktu setempat. Sejumlah jemaah terluka terkena peluru karet dan pukulan polisi Israel. Dan informasi hari ini akan mengakhiri iNews yang hari ini. Saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @officialinews. Saya Wiki Adrian. Ya, dan saya Anggi Pasaribu. Pemirsa, kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Terima kasih dan sampai jumpa. Polisi Israel menggeruduk Masjid Al-Aqsa di kota Yerusalem dan menyerang jemaah yang sedang beribadah pada Rabu sebelum subuh waktu setempat. Polisi Israel menembakkan gas air mata, peluru karet dan memukuli jemaah yang berada di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Kepolisian Israel kemudian merilis pernyataan mereka terpaksa masuk ke dalam kompleks masjid setelah sejumlah provokator bertopeng mengunci diri mereka sendiri di dalam masjid dengan kembang api, tongkat dan batu. Petugas medis dari Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan terdapat 7 warga Palestina terluka akibat tertembak peluru karet dan dipukuli polisi Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa. Petugas medis juga mengklaim pasukan keamanan Israel mencegah para medis masuk ke dalam kompleks masjid untuk memberikan bantuan medis. Aksi ini kemudian dibalas sejumlah roket yang diluncurkan dari jalur Gaza ke wilayah selatan Israel tidak lama usai insiden penyerangan. Pihak Israel menerangkan sekitar 9 roket ditembakkan dari Gaza menuju wilayah Israel. Bentrokan pecah setelah polisi Israel menyerang kompleks Masjid Al-Aqsa. Lebih dari 350 warga Palestina ditahan dalam kericuhan. Bentrokan terjadi ketika polisi Israel memaksa masuk ke Masjid Al-Aqsa untuk memburu sejumlah pemuda yang diduga melanggar hukum. Menurut polisi Israel, saat masuk mereka dilempari batu dan petasan oleh sekelompok penghasut dari dalam masjid. Namun saksi mata mengatakan polisi Israel menyerang umat yang sedang beribadah di dalam masjid. Dari Yerusalem, Palestina, tim liputan melaporkan.